Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuda Fatma dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021 kelas A dengan 3 digit NIM terakhir 010 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Tujuan saya di sini untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah praktikum konseling individual dengan dosen pengampu Ibu Eva Kartika Wulansari. Jadi di sini masalah yang dihadapi oleh konselor tersebut yaitu dia merasa trauma dan cemas ketika ada seseorang yang sedang marah-marah di depannya. Hal itu terjadi karena ketika dia ada di rumah, dia itu sering dimarahi oleh ibu tirinya. Karena ibu tirinya ini lebih membela anak kandungnya sendiri. Lalu ketika ibu tirinya ini moodnya sedang tidak baik-baik saja, konselor tersebut juga selalu menjadi sasaran emosinya. Jadi konselor tersebut selalu dimarah-marahi walaupun dia terbukti tidak bersalah. Di sini saya berperan sebagai seorang konselor. Jadi di sini saya membantu konselor tersebut dengan menggunakan pendekatan behavioral dan menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Jadi saya menyuruh konselor tersebut untuk membayangkan ketika dia sedang dimarahi, lalu ketika dia sedang melihat orang yang marah-marah dengan nada yang keras, hingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tersebut, sehingga trauma dan kecemasan yang dialaminya itu bisa teratasi. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya, Bu. Sini, silakan duduk. Sebelumnya kan Ibu belum mengenal kamu. Lebih baik kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Rifani, Bu, dari kelas mesin 4. Oh iya, Ahmad ya. Ya, Bagaimana kabar kamu hari ini? alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ini tadi kamu habis pelajaran apa sebelumnya? Pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia ya.
Bagaimana dengan pelajaran ini tadi? Ya lumayan menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan ya sama ibu? Iya Bu, saya ingin konseling. Oh, dengan senang hati, ibu akan membantu kamu. Sebelumnya, kamu udah pernah mengikuti konseling apa belum? Belum Bu, baru kali ini. Baiklah, sebelumnya ibu jelaskan terlebih dahulu ya tentang apa itu konseling. Konseling ini merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, yaitu kamu. Nah, jadi tujuannya itu untuk membantu memecahkan masalah atau problem yang sedang konseli hadapi. Konseling sendiri dilandasi oleh beberapa asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Gitu ya Bu. Iya saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, pertemuan kita hari ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan kali ini selama kurang lebih 30 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Ya, setuju. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu permasalahan apa yang sedang terjadi sama diri kamu saat ini. Gini Bu, saya merasa deg-degan, takut gitu kalau ada orang yang marah-marah, apalagi sampai bentak-bentak. Maksud kamu? Jadi gini Bu, misal di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru, itu saya langsung kayak ketakutan gitu, deg-degan. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana hal itu bisa terjadi atau sejak mulai kapan itu terjadi. Saya kan di rumah tinggal sama ibu tiri saya. Nah, ibu tiri saya itu juga mempunyai anak kandung yang sangat dimanja sama ibu tiri saya. Ibu tiri saya itu sering memarahi saya. Bahkan ketika anak kandungnya yang salah pun saya yang dimarahi. Saya yang tetap disalahkan. Dan ketika mood ibu tiri saya itu lagi jelek atau kurang baik itu, saya juga selalu menjadi sasaran kemarahannya. Iya, ibu paham dengan apa yang kamu rasakan. Nampaknya kamu sangat terganggu ya dengan keadaan kamu saat ini. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang ini sedang mengalami trauma akibat ibu tiri kamu yang sering memarahi kamu. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Iya Bu, saya menyadari dan saya ingin menyelesaikan masalah saya itu. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud ibu ini adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan tersebut. Gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Jadi gini, ibu akan memilih teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu nanti akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya.
Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik dengan semua yang Ibu jelaskan. Baik, sekarang mari kita mulai. Jadi, Ibu minta pejamkan mata kamu dengan posisi badan yang rileks. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara tiri kamu di ruang keluarga. Dan di ruangan tersebut juga ada ibu tiri kamu. Kemudian secara tiba-tiba saudara tiri kamu itu kepalanya terbentur dinding dengan ulahnya sendiri. Lalu dia menangis sekencang-kencangnya. Lalu ibu tiri kamu menghampiri kalian berdua. Lalu ibu tiri kamu mengeluarkan suara yang sangat keras dengan memarahi kamu. Bu, saya ingin membayangkannya. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tenang, tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan lewat mulut, hingga kamu merasa rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya ngeri Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan ibu tiri saya berbicara dan berekspresi marah, saya ngeri. Saya ngeri membayangkannya. Oke, kita di sini udah sampai di tahap sedang dan kamu merasa tidak sanggup. Maka nanti kita ini harus bisa mencapai di tahap akhir, yaitu tahap terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang kamu rileks, tenang, tarik nafas, dan keluarkan. Sekarang pejamkan mata kamu. Bayangkan ada seseorang yang memarahi anaknya dengan suara yang pelan karena dia tidak mau belajar. Lalu bayangkan seseorang yang memarahi anaknya dengan suara yang keras karena dia tidak mau belajar. Sekarang bayangkan kamu itu sedang kumpul bersama dengan keluarga besar kamu. Di sana juga ada semua saudara-saudara kamu, termasuk ibu tiri kamu juga ada di situ. Lalu saudara tiri kamu itu sedang asik bermain dengan saudara kamu yang lain. Lalu dengan tidak sengaja saudara tiri kamu itu menangis. Lalu ibu tiri kamu menghampiri kamu dan memarahi kamu. Jadi di situ kamu yang disalahkan karena saudara tiri kamu itu hingga menangis. Sudah Bu, saya nggak kuat. Oke, sekarang buka mata kamu. Rileks, tenang, tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu? Deg-degan Bu. Tapi saya udah merasa lebih baik. Oke, rileks saja. Ini memang butuh proses.
tapi tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang lebih ngerasa nggak begitu ketakutan. Bagus sekali, ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Iya Bu, siap. Oke, sekarang kita mulai lagi. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan ada seseorang yang sedang marah dengan suara yang sangat keras. Bahkan orang tersebut juga akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan nada suaranya. Oke, sekarang buka mata kamu. Relax dan tenang. Ngeri Bu. Oke, kamu sudah melakukannya. Tinggal satu langkah lagi, dan semua butuh perjuangan. Dan kamu juga sudah melakukannya. Ini merupakan kemajuan yang cukup bagus. Baik Bu, saya siap untuk melanjutkan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Pejamkan mata kamu. Relax, tenang. Bayangkan ada seseorang yang sedang marah-marah dengan nada yang keras. Bahkan orang tersebut juga akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, bayangkan tatapan matanya dengan suaranya yang sangat keras tersebut. Sekarang buka mata kamu, relax, tenang, tarik nafas dari hidung secara perlahan dan keluarkan dari mulut. Bagaimana perasaan kamu? Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Sama-sama. Jadi nanti kedepannya kalau kamu sudah melihat ada orang yang sedang marah-marah atau ibu tiri kamu sedang marahi kamu jangan terlalu cemas. Ya. Kamu tenang saja. Ya. Bagaimana? Apa masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya enggak Bu. Oke, kalau begitu pertemuan kita kali ini mungkin dapat kita akhiri. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan untuk menemui ibu lagi di sini. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di sini konseli tersebut saya suruh membayangkan hal-hal yang membuat dia trauma atau cemas, mulai dari yang paling mudah, lalu yang sedang, dan juga yang terberat. Nah, pada tahap awal konseli tersebut ini ketika saya suruh membayangkan, konseli tersebut merasa tidak sanggup. Lalu untuk yang kedua kalinya, konseli tersebut saya suruh membayangkan, konseli tersebut juga merasa tidak sanggup dan menyerah. Lalu untuk yang ketiga kalinya, konseli tersebut saya suruh membayangkan yang sudah termasuk pada tahap sedang, dan konseli tersebut itu tangannya sampai gemeteran, lalu konseli tersebut mengangkat tangan dan menyerah. Dan untuk yang tahap terakhir yang paling berat, konseli tersebut bisa melewatinya. Setelah melewati tahap yang terakhir ini, yaitu tahap yang terberat, konseli tersebut sudah bisa melewatinya, sudah bisa membayangkannya dengan baik dan tenang, tanpa merasakan trauma atau cemas lagi. Jadi konseli tersebut sudah bisa melewati masa traumanya. Jadi di sini saya sebagai konselor memberikan penguatan terhadap konseli tersebut agar dia harus semangat terus, lalu dia juga tidak cemas lagi atau takut lagi ketika ada orang yang sedang marah-marah atau ketika dia sedang dimarahi oleh ibu tirinya.